Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi dalam mata kuliah statistik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas analisis komparasi. Minggu lalu kita sudah membahas analisis komparasi uji independensitas. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas uji one way ANOVA dan asumsinya. Dalam penelitian komparasi ya, kita ulangi lagi, kita bisa lihat di salah satu di gambar ini bahwa penelitian komparasi ini merupakan penelitian yang sering dilakukan di dalam ilmu psikologi. Tujuannya apa? Tujuannya membandingkan satu variabel psikologis ya, kemudian dibandingkan berdasarkan variabel kategori. Kalau minggu lalu kita belajar tentang dua kelompok, maka kita menggunakan independentitas. Kemudian kalau kita membandingkan lebih dari dua kelompok, kita pakai one way ANOVA. Jadi penelitian komparasi ini bisa penelitiannya eksperimen dan non-eksperimen. Kita akan lihat karakteristik datanya ya. Jadi memang data di dalam pemilihan analisis data itu menjadi penting ya. Kalau datanya kita lihat sebagai data interval, maka penelitian itu bisa dilihat dari dua hipotesis ya. Jenis hipotesis perbedaan dan asosiasi. Pada kesempatan kali ini kita akan fokus kepada perbedaan yang independen ya. Yang kemarin kita bahas independentitas, sekarang apabila kelompoknya lebih dari dua ya lebih ya, maka kita menggunakan one way ANOVA ya. Jadi kita bisa menggunakan one way ANOVA. Jadi one way ANOVA ini kalau kelompoknya yang kita bandingkan lebih dari dua. Nah, ini kita lihat secara umum ya. Analisis inferensial untuk uji analisis beda ya, uji beda. Kita bisa lihat minggu lalu kita bahas dua kelompok independen itu pakai uji T ya, uji t-test ya, independen. Kalau yang parametriknya, kalau non parametriknya Mann-Whitney. Nah, hari ini kita akan membahas apabila kita meneliti atau membandingkan lebih dari dua kelompok ya. Yang parametriknya kita pakai one way ANOVA, kalau kita pakai non parametriknya adalah Kruskal-Walsh ya. Nah, jadi dalam parametrik ini nanti kita bisa lihat ya, asumsi-asumsi sama ya, sama kayak kemarin ya. Jadi ada dua yang biasa dipakai, yang pertama normality, yang kedua homogenitas ya. Ini dua ini sudah kita jelaskan kemarin ya. Datanya normal ya. Normal itu setiap kelompok ya. Kemudian homogenitas ini bagaimana variannya ya. Variannya antara dua kelompok ini, apakah berasal dari populasi yang variannya sama atau tidak. Kaidahnya sama ya. Apabila data dikatakan normal apabila di atas 0,05, demikian variannya juga di atas 0,5. Itu disebut homogen ya. Oke, ini sedikit teori ya, konsep tentang one way ANOVA. Ini contohnya ya, latihan kita. Datanya masih kita gunakan yang kemarin. Misalkan peneliti tentang peran kepercayaan dosen, persepsi metode belajar dengan motivasi belajar pada mahasiswa. Penelitian dilakukan pada 90 mahasiswa. Peneliti ingin melihat apakah perbedaan motivasi belajar itu ditinjau dari semester ini ada perbedaan gitu ya. Jadi hipotesisnya adalah ada perbedaan motivasi belajar dilihat dari tingkat semester mahasiswa. Kita lakukan uji asumsi dan hipotesis penelitian. Jadi peneliti ingin melihat apakah ada perbedaan motivasi belajar dilihat dari semester. Nah, semester di sini kita gunakan semester ganjil ya, hanya 3 semester ya yang saya gunakan. Semester 1, semester 3, dan semester 5. Oke, sekarang kita langsung to the point untuk aplikasi daripada Jamovi-nya. Oke, sekarang silakan dibuka filenya di Jamovi. Kemudian di sini kita lihat di sini ada eksplorasi t-test yang minggu lalu. Kemudian ada ANOVA. Nah, ini yang kita gunakan ya, ANOVA ya. Kita tinggal klik. Kemudian ada di sini one way ANOVA, ada ANOVA, ada repeated, ada ANCOVA, ada MANCOVA gitu ya. Jadi one way ANOVA ini yang paling sederhana dia di dalam desain penelitian di ANOVA ini ya. One way ANOVA silakan diklik ya.
Kemudian kita ingin melihat perbedaan motivasi belajar. Jadi variabel dependennya adalah motivasi belajar ya. Tinggal kita pindahkan. Kemudian grouping variabel ini bisa ya, kalau di sini tandanya ada kategori dan interval ya atau continuous ya. Nah, semester ini sebenarnya variabel kategori, tapi dia sebenarnya sudah bisa masuk ke ada tingkatannya ya. Nah, ada tingkatannya. Jadi kita langsung masuk ada 1 sampai 3 ya. Jadi sudah ada urutannya gitu ya. Oke, kemudian kita pindahkan nah, ya. Kemudian yang harus kita klik di sini ada additional statistik, kita bisa klik descriptive tabelnya untuk melihat perbedaan min-nya ya. Langsung muncul ya. Ini tadi yang ini ya. Kemudian yang tambahannya juga kita klik asumsi ceknya ya. Nah, ini cek asumsinya. Nah, boleh tiganya kita boleh klik. Nah, oke ya. Kemudian ada tambahan lagi ya, ada namanya post hoc test ya. Bisa kita klik, kita pilih yang Tuki ya. Oke. Kemudian kita kasih pilih checklist ini min different, report signifikan dan juga flag-nya kita kan ya. Oke. Ini hasilnya ya. Jadi hasilnya yang pertama ini ya, one way ANOVA ini adalah uji hipotesis secara keseluruhan ya. Kita bisa lihat hasilnya P-nya itu di bawah 0,001. Berarti hipotesis diterima ya. Kemudian perbedaan ini kan 3 kelompok ya tadi ya. Kelompok semester 1, 3 dan 5 ya. Kemudian kita lihat mana motivasi belajar yang paling tinggi antara semester 1, 3 dan 5. Ternyata semester 5 yang paling tinggi ya, 97,8, diikuti semester 1 94,7 dan semester 3 89,0. Nah, ini standar deviasinya, ini standar errornya ya. Nah, yang perlu kita lihat adalah kalau yang di one way ANOVA ini hanya melihat secara keseluruhan ya. Kemudian yang di sini lebih detailnya ya. Kita nggak tahu ya, mana yang berbeda signifikan semester 1 dengan 3, 3 dengan 5 atau 155, 1 dengan 5. Maka nanti untuk melihat detail ini maka kita lihat namanya post hoc ya. Nah, di sini. Nah, nanti saya jelaskan lagi ya. Kemudian yang kedua, kita lihat asumsi tesnya. Asumsi tesnya kita lihat probability-nya 0,5. 0,5 ini berarti di atas 0,05 homogen ya. Kemudian normality-nya kalau kita menggunakan Kolmogorov-Smirnov itu 0,3 masih di atas 0,05. Walaupun kita menggunakan Shapiro agak lebih ketat lah, lebih selektif ya, dia di bawah 0,05. Oke. Sekarang kita lihat ininya ya, apanya. Kita kembali ke slide-nya. Oke. Nih. Jadi hasilnya ini uji asumsinya tadi ya. Yang ini sudah saya kopikan ke sini. Jadi hasilnya 0,05 ya, itu homogen ya. Berarti variannya sama ya antara kelompok semester 1, 3 dan 5. Kemudian normalitasnya kalau kita menggunakan Kolmogorov-Smirnov itu normal ya, walaupun Shapiro-Wilk ini tidak ya. Nah, tinggal dipilih mana yang kita ini. Tetapi nanti kalau kita ragu kita bisa lihat QQ plotnya ya. Nah, ternyata itu cenderung normal ya. Oke, kemudian hasil uji hipotesisnya adalah one way ANOVA ya. Jadi kita lihat nih one way ANOVA-nya P-nya itu di bawah 0,01, artinya A hipotesis kita diterima. Berarti ada perbedaan motivasi belajar ditinjau dari semester. Ini lebih detailnya deskriptifnya. Nah, hipotesis secara umum diterima, tinggal kita sekarang ingin melihat mana yang signifikan ya antara semester itu 1 dengan 5, 1 dengan 3 atau 3 dengan 5. Maka kita akan lihat namanya uji post hoc test ya. Di sini kita akan melihat detail perbedaan ya motivasi antara dua kelompok. Jadi uji post hoc test ini tetap dilakukan pada hanya dua kelompok. Kalau uji hipotesis itu melihat general ya. Nah, sekarang kita lebih detail ya. Uji post hoc test ini kalau uji hipotesisnya diterima ya. Kalau enggak ya kita nggak perlu melakukan uji post hoc test ini. Nah, semester 1, semester 3 P-nya 0,004 di sini ya. Berarti masih di bawah 0,05 ya. Di sini dia masih di bawah 0,05 ya karena 0,04 ya. Kemudian semester 1 semester 5 0,392 ya.
Artinya P-nya di atas 0,05 berarti kita tidak ada perbedaan signifikan ya. 1 dengan 5. 1 dengan 5 itu berapa minnya? 194, 5 minnya 97. Berarti bedanya ada ya, cuma tidak signifikan. Kalau 1 dengan 3 itu 9489 kan bedanya lumayan jauh ya, jadi signifikan. Kemudian 1 dengan 5 ya. 3 dengan 5 ya. Kita lihat sini yang paling tinggi ya, yang berbeda signifikan ya. 1 dengan 5 kita lihat ya. 1 894, 5 97 ya. Jadi 3 ya, 3 dengan 5 ya, 89 dengan 97 ya. Jadi bedanya memang ini yang paling besar ya. Maka levelnya itu lebih kecil bintangnya 3, signifikan di level P lebih kecil daripada 0,001. Jadi sebenarnya ini adalah tingkat signifikansi ya. Kalau yang pertama 1 dengan 3 semesternya itu karena 0,04 ini dia sebenarnya tidak signifikan di level 0,01. Tetapi dia signifikan 0 di level karena di bawah 0,05 maka bintangnya 1 ya. Nah, ini yang paling rendah ya 0,55% ya. Kalau ini 1% ya. Kalau ini 0,1% ya. Jadi semakin tinggi semakin selektif ya. Nah, oke ya, jadi itu perbedaannya. Jadi 1 dengan 3 ada perbedaan, 3, 5 ada perbedaan, 1 dengan 5 itu tidak ada perbedaan ya. Jadi itu ya ininya penjelasan tentang uji one way ANOVA. Nah, ini ada soal latihan, silakan dikerjakan ya. Untuk latihan ya, ini tujuannya sama ya dari tingkat semester ya. Tujuannya untuk melihat perbedaan kepercayaan terhadap dosen ditinjau dari semester. Baik, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.